Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan membahas trik catur putih menang cepat saat putih membuka permainan ke D4, menghadapi beberapa balasan hitam setelah hitam membalas dengan pion ke D5. Ada dua balasan putih yang dapat digunakan untuk dapat menang cepat pada posisi ini, yaitu putih dapat membalas hitam dengan pion ke E4, pengorbanan pion, yang dikenal dengan sebutan Black Bar Gambit. Juga putih dapat membalas dengan pion ke C4, yang kita kenal dengan nama Queen Gambit. Pertama, kita lihat 9 skakmat cepat setelah kita membalas dengan Black Bar Gambit, yaitu menggratiskan pion ke E4. Saat putih menggunakan Black Bar Gambit ini, ada dua versi, yaitu ada gambit ditolak dan ada gambit diterima. Sekarang kita lihat dulu saat gambit ditolak. Misalkan hitam membalas dengan pion ke C6. Ini dikenal dengan nama Karoken Defense. Buat putih untuk membalasnya, ada banyak variasi untuk mengalahkan hitam dengan cepat. Salah satunya yaitu dengan kuda ke C3, melindungi pion. Jadi, jika pion kali pion, putih dapat melakukan kuda kali pion, dan permainan masih seimbang. Buat kalian pecatur pemula, wajib tahu trik ini agar kalian tidak terjebak saat memainkan hitam, dan juga kalian dapat menggunakannya jika kalian di posisi putih. Pada posisi setelah kuda kali pion ini, ada dua gerakan hitam yang membuat putih dapat kesempatan untuk menang dengan sangat cepat, yaitu ada yang gajah ke F5 menyerang kuda, ada yang kuda ke F6 mengajak pertukaran kuda. Pertama, jika gajah ke F5 menyerang kuda, maka putih dapat menyerang balik gajah dengan kuda ke G3. Dan jika hitam melarikan gajahnya ke G6, putih akan terus mendesak hitam dengan kuda ke F3. Kuda F3 ini dapat bergerak ke E5 untuk menyerang gajah nantinya. Buat hitam yang merasa terancam, akan memajukan pionnya ke H6 agar gajahnya dapat kabur. Itu adalah ide sesat hitam yang dapat membuat posisinya jadi terjepit. Lihat saja, setelah kuda bergerak ke E5, lalu gajah mundur ke H6, maka menteri dapat ke H5, dan keselamatan Raja Hitam jadi terancam karena ada ancaman skakmat pada petak F7. Jelas hitam terdesak dan akan menutupnya dengan pion ke G6 mengancam menteri. Pada posisi terancam ini, putih tidak akan melarikan menterinya, tapi akan menyusul atau menambah serangan dengan gajah ke C4. Jadi, jika pion kali menteri, gajah kali pion, skakmat. Dan sekarang kita lihat di papan yang lainnya, yaitu setelah pion D4, D5, E4, C6, kuda C3, pion kali pion, kuda kali pion. Di sini hitam menggerakkan kuda ke F6 mengajak pertukaran kuda. Maka menteri akan ke D3 melindungi kuda. Pada posisi ini, buat hitam yang berencana ingin menguasai petak E5 akan memajukan pion ke E5, memberikan pion gratis agar setelah putih pion kali pion, menteri ke A5 sekak. Dan setelah putih menutup dengan gajah, menteri kali pion. Memang sih,
Di sini hitam nampak unggul posisi karena dapat menekan putih mengunci pergerakan kuda. Padahal pada posisi ini putih dapat menggratiskan kuda dengan melakukan blokade panjang, mengaktifkan serangan benteng. Buat hitam yang terjebak, hitam sangat merasa senang hati karena unggul perwira kuda dan melakukan kuda kali kuda. Putih terlihat sangat tertekan, kan? Jika kalian mendapat posisi seperti ini, kekalahan hitam sudah tidak dapat dicegah lagi karena putih hanya butuh 3 gerakan saja untuk mematikan hitam. Menteri ke D8, skak, langkah paksa pengorbanan menteri. Raja kali menteri, gajah ke G5, double skak. Jika raja geser ke E8, akan matinya dengan benteng ke D8. Jika raja geser ke C7, gajah ke D8, skak mat. Dan sekarang kita lihat jika Blackmar Gambit diterima. Dari mulai D4, D5, E4, pion kali pion. Ini adalah Blackmar Gambit diterima. Putih kuda ke C3 mengancam pion. Dari posisi ini, ada yang kuda ke F6 melindungi pion, ada juga yang kuda ke C6 menekan pion D4. Langkah yang paling umum, hitam kuda ke F6 melindungi pion. Putih ke F3, pion kali pion, lalu menteri kali pion, meninggalkan perlindungan terhadap pion D4, menteri kali D4, dan gajah ke E3 mengancam menteri. Dari posisi ini, kita akan tunjukkan 6 skakmat cepat dari putih yang mungkin saja terjadi saat bermain catur. Jadi ini penting sekali agar jika kalian di posisi hitam itu tidak terjadi. Karena dengan menyimaknya video ini sampai selesai, kalian dapat tahu mana langkah yang dapat membahayakan hitam. Juga kalian dapat menggunakan gerakan-gerakan ini jika kalian di posisi putih. Jika hitam melarikan menterinya ke B4 mengancam pion, putih rokade panjang mengaktifkan serangan benteng. Hitam gajah ke G4 mengancam menteri, kuda ke B5, gajah kali menteri, kuda kali C7, skakmat. Sekarang kita lihat lagi papan yang lainnya. Setelah pion D4, D5, E4, pion kali pion, kuda ke C3, kuda ke F6, pion F3, pion kali pion, menteri kali F3, menteri kali D4, gajah ke E3, menteri ke B4, rokade panjang, gajah ke G4 mengancam menteri. Bedanya di sini yaitu setelah kuda ke B5, hitam tidak gajah kali menteri. Ada yang menteri ke A5 melindungi C7, ada juga yang kuda ke A6 melindungi C7. Jika menteri ke A5, maka menteri akan kali B7 mengancam benteng. Buat hitam, hati-hatinya di sini. Satu-satunya pelindung C8 adalah gajah. Jika gajah meninggalkan perlindungan terhadap petak C8, misalkan gajah kali benteng, maka menteri akan ke C8, skakmat. Kita lihat di papan yang lainnya, yaitu yang pada saat kuda ke B5, di sini hitam berupaya menyelamatkan rajanya dengan menggerakkan kuda ke A6 melindungi C7. Ya sama.
putih akan menteri kali B7, mengancam benteng. Jika di sini hitam berupaya menyelamatkan raja dengan mengorbankan kuda A6, misalkan benteng ke B8 mengancam menteri, maka menteri kali benteng skak. Kuda kali menteri, kuda kali C7, skak mat. Kita lihat di papan yang lainnya, yaitu pada saat gajah ke E3 mengancam menteri. Di sini hitam menggerakkan menterinya ke G4, mengajak pertukaran menteri. Putih dapat menghindari pertukaran dengan menggerakkan menteri ke F2. Hitam menteri ke B4 mengancam pion. Putih rokade panjang melindungi pion sekaligus mengaktifkan serangan benteng. Jika di sini hitam kuda ke G4 mengancam menteri, maka putih kuda ke D5 sama-sama mengancam menteri. Sekaligus ada ancaman skakmat di petak C7. Jika hitam menggerakkan menterinya ke A5, secara otomatis pion C7 jadi terlindungi. Namun pada posisi ini putih dapat menggerakkan gajah ke B5 skak. Jika menteri kali gajah, maka kuda kali C7 skak mat. Dan sekarang kita lihat di papan yang lainnya, yaitu setelah putih gajah ke B5 skak, di sini hitam tidak menteri kali gajah, tapi menutupnya dengan pion. Maka gajah E bergerak ke B6, menutup pergerakan menteri yang saat ini melindungi C7. Kuda kali menteri juga percuma, karena kuda ke C7 skak mat. Sekarang kita lihat lagi di papan yang lainnya, yaitu pada saat gajah ke E3 mengancam menteri, di sini hitam menggerakkan menterinya ke E5, mengunci pergerakan gajah. Maka putih memajukan pion ke H3 terlebih dahulu, menutup pergerakan gajah ke G4. Hitam pion C6, putih rokade panjang. Hitam gajah E6, putih gajah D3. Hitam kuda D7, putih kuda E2. Hitam rokade panjang, putih gajah ke F4, mengancam menteri. Pada posisi ini, target putih adalah petak A6. Jika menteri larinya ke A5, mungkin permainan masih lama. Tapi buat hitam yang belum tahu serangan putih di posisi ini, pasti akan merasa aman-aman saja. Misalkan hitam di sini menteri ke H5, mengajak pertukaran menteri. Maka kekalahan hitam tidak dapat dicegah lagi. Menteri kali pion skak. Langkah paksa pengorbanan menteri. Pion kali menteri, secara otomatis gajah dapat masuk ke A6 skak mat. Sekarang kita lihat lagi di papan yang lainnya, yaitu setelah kuda ke C3 mengancam pion, di sini hitam tidak menggerakkan kuda ke F6 melindungi pion, tapi menggerakkan kuda ke C3 mengancam pion D4. Maka putih pion ke D5 mengancam kuda. Kuda ke E5, menteri ke D4 mengancam kuda. Kuda ke G6, gajah ke B5 skak. Hitam pion ke C6 menutup skak. Pion kali pion, menteri kali menteri dapat menteri gratis.
Pion kali pion sekak. Gajah menutup sekak. Pion kali benteng. Promosi benteng. Sekak mat.